Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One di seluruh tanah air yang saya hormati, saya ingin membantu menekankan pemahaman tentang hukum tadi. Menurut Imam Al-Ghazali, amalan manusia itu 3 macam. Pertama wajibat, yang kedua mubahat, yang ketiga muharramat. Amal wajib, amal mubah, dan amal haram. Dari 3 amalan ini, yang 2 tergantung niat. Yang tergantung niat itu amalan yang wajib dan amalan yang mubah. Yang 1 tidak tergantung niat, yaitu amalan yang haram. Diniatin apapun barang haram tetap haram. Tapi yang wajib kalau kita salah niat bisa keselewet. Ya. Satu. Yang kedua, barang yang haram itu ada 2 macam. Ada yang disebut haram aini, bendanya yang haram. Ada yang disebut haram hukmi, hukumnya yang haram, bendanya mah enggak. Contoh, judi yang haram bukan kartunya, kartunya mah kertas. Ya, ya. Yang haram efek yang ditimbulkannya, itu namanya haram hukmi. Lain dengan babi, memang babinya, gitu, babinya yang haram, itu haram aini, bendanya yang memang diharamkan. Nah, saya sependapat tadi itu, MUI memfatwakan ngerokok masih pada batas yang makruh, bukan karena saya perokok, bukan. Tapi karena kami masih melihat masolehnya, nasib penanam tembakau, nasib ribuan buruh yang kerja di pabrik tembakau, dan juga mungkin tambahan saya nih, politik dagang globalnya Amerika. Produsen rokok terbesar di dunia itu Amerika, Pak. Marlboro. Bahkan sekarang dia beli 15% saham Sampurna. Di mana-mana yang namanya Amerika selalu kepengen the single one. Menjadi satu-satunya. Nuklir, dia pengen satu-satunya yang punya nuklir. Semua negara lain yang bikin nuklir dia musuhin. Dia bangun opini. Irak, wow itu Sadat bikin senjata biokimia, Sadat punya nuklir, diperiksa, dihancurin Irak. Dapat legitimasi dunia benci sama Irak. Irak hancur lebur, Saddam kadang mati, nuklir kagak ketemu. Nah, saya khawatir sekarang Amerika membangun anti merokok supaya semua pabrik rokok di dunia boros, dia satu-satunya pedagang rokok. Jadi rokok sama dahsyatnya sama nuklir pakai ya? Ada yang bawa rokok enggak? Coba lihat iklannya tuh. Merokok dapat menimbulkan kanker. Nah, kalimatnya coba dapat. Dapat itu kan enggak mutlak. Apa pernah ada riset berapa banyak penderita kanker yang menderita kanker karena merokok? Enggak pernah ada riset. Cuman dapat menimbulkan. Dapat itu kan indikasi, makan tahu juga dapat menimbulkan kanker. Dapat. Lalil itlaq. Lalu menimbulkan impotensi. Loh, yang merokok banyak yang bininya 2. Impoten dari mana? Udah, gue sih bukan ngebelain rokok nih, malah lagi kelempengan aja ngomong. Baik, nih pertanyaan sahabat saya tadi. Pertama, ciri-ciri pemimpin seperti Fir'aun. Seperti Fir'aun. Ciri yang pasti otoriter. Otoriter, mematikan demokrasi, mau menang sendiri. Itu ciri-ciri Fir'aun. Apakah ada ciri pemimpin Fir'aun di negeri kita? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi ketika kita bertekad mau membangun demokrasi, walaupun kadang-kadang sejarah berulang, kita masih mencari ciri demokrasi yang sesuai dengan Indonesia ini. Ketika kita memilih demokrasi dalam menentukan berbangsa dan bernegara, kita sebenarnya sudah menghindari ikon-ikon Fir'aun tadi. Asal demokrasinya sehat. Asal demokrasinya sehat. Karena itu saya terkesan dengan amanat Bung Karno tentang jas merah.
Jangan sekali-kali melupakan sejarah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangankan kita, baginda Rasul saja disuruh belajar dari sejarah itu. Sebab sejarah penting. Istilah saya dulu tuh mendingan kayak Nabi Yusuf. Di penjara dulu baru jadi pejabat tinggi. Jangan jadi pejabat tinggi dulu. Baru di penjara. Terbalik. Jas merah. Bung Karno sendiri, Masya Allah. Sejak mahasiswa bergulat, berjuang, ditangkap Belanda. Di depan pengadilan Belanda malah pidato Indonesia menggugat. Minta merdeka, makin kalap Belanda. Dibuang ke Digul, dibuang ke Bengkulu, dibuang ke Ende. Di penjara di Sukamiskin, masuk tahanan, keluar bui, masuk sel, keluar penjara. Buang sana, buang sini. Bung Karno setelah merdeka baru pakai jas, pidato di mana-mana, gagah Bung Karno. Sekarang entah dari mana munculnya tokoh pakai jas, pakai dasi, pidato di mana-mana, baru dibuang. Terbalik, terbalik. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yang kedua, pengusaha korun. Ekonom korun. Cirinya gampang. Korun itu waktu ditanya, "Anna laka hadza ya korun?" Hartamu begini banyak, dari mana kau dapat ini korun? Dia bilang apa? Ini keringat saya, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Itu korun. Ini yang Allah sinyalir, banyak orang yang wailun likulli humazatin. Nah, cirinya allazi jama'a malan wa addada. Kerjanya ngumpulin, ngitung, ngumpulin, ngitung, ngumpulin, ngitung. Terjebak pada kapitalisme murni dan itu alatnya korun. Melupakan Allah, menganggap dialah, keringatnya sendirilah yang bikin dia menjadi kaya. Saya kira itu. Nah, Ada nggak yang wataknya kayak korun, Bang? korun insya Allah banyak di sini. Baik. Makanya berulang kali saya ingatkan, beruntung kita kalau oleh Allah dijadikan keran. Keran itu nyimpen air kan, tapi bukan untuk dirinya. Dia salurkan buat yang perlu. Itu keran. Keran nyimpen air, tapi bukan buat dirinya. Yang perlu dia kasih. Ya. Bahagia orang kalau oleh Allah dijadikan keran dalam hidup ini. Rezekimu cuma Allah percayakan lewat saya. Itu loh Bu. Bu. Jadi keran, nyimpen air tapi untuk disalurkan kepada yang perlu. Dan kemudian korun itu kan simbolnya lagi, ikonnya itu ikon monyet. Oh, Monyet. semuanya tuh. Monyet itu nggak pernah cukup. Coba pernah ke Ragunan? Pernah? Banyak pemilih tuh. Coba mampir di kandang monyet. Kasih pisang, dimakan. Penuh mulutnya. Lemparin lagi, tangannya megang. Ini mulut penuh nih, tangannya megang. Kasih lagi, kakinya masih bisa megang monyet. Tangan megang, mulut penuh, kaki megang. Temen sebelahnya dikasih, dirampas juga. Monyet tuh. Korun kira-kira tamak, rakus, serakah, orang lain jangan kebagian. Kalau boleh semua saja buat saya. Baik. Bagaimana negara mau makmur kalau yang mimpin ketek-ketek kayak begini? Tamak, rakus, serakah, pemerataan cuman jadi impian. Ya.